Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya Ananda Sita Budi, tim 57. Saya sebagai hakim. Saya Nadif Anas Firmansyah, NIM 61, saya sebagai pemohon. Saya Salabila Naila Fitri, NIM 0052, sebagai saksi pihak pemohon. Saya Novi Eka Yulistiani, NIM 54, saya sebagai termohon. Saya Laili Rofiatul Hasanah, NIM 0069, sebagai kuasa hukum termohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Bani pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 dalam perkara nomor 01 garis miring Bani garis miring ARB garis miring 7 garis miring 2026 perkara kontestasi. Hakim dipersilakan memasuki ruangan. Para pihak memasuki ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang arbitrase pada hari ini Rabu tanggal 6 Mei 2026 pukul 15.00 WIB dinyatakan dibuka. Pemeriksaan perkara nomor 1 Bani ARB 4 2026 antara pemohon PT Multi Utama Trasindo melawan termohon PT Yasa Patria Perkasa mengenai sengketawan prestasi dalam perjanjian jasa pengiriman barang. Permohonan ini diajukan berdasarkan klausul arbitrase dalam proses order yang disepakati para pihak serta sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, sehingga Badan Arbitrase Nasional Indonesia berwenang memeriksa dan memutus sengketa ini. Persidangan arbitrase ini bersifat tertutup untuk umum. Apakah para pihak hadir? Hadir, Yang Mulia. Hadir, Yang Mulia. Hadir mendampingi pihak termohon, Yang Mulia. Silakan kuasa hukum menunjukkan berkas. Kepada pemohon, silakan menyampaikan permohonan saudara. Terima kasih Yang Mulia. Kami adalah PT Multi Utama Trasindo, perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi, sedangkan pihak termohon adalah PT Yasa Patria Perkasa, perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Antara kami dan pihak termohon telah terjalin hubungan hukum berupa perjanjian jasa pengiriman barang sebagaimana tertuang dalam purchase order yang kemudian direvisi dan disepakati para pihak. Selanjutnya disebut purchase order revisi. Berdasarkan perjanjian tersebut, kami berkewajiban melakukan pengiriman barang, sedangkan pihak termohon berkewajiban melakukan pembayaran atas jasa yang telah kami berikan. Kami telah melaksanakan seluruh kewajiban kami dengan iktikat baik, yaitu melakukan pengiriman barang sesuai perjanjian. Pelaksanaan kewajiban tersebut dibuktikan dengan berita acara serah terima yang telah diterima dan ditandatangani pihak termohon. Pihak termohon tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran. Kami telah memberikan teguran atau somasi sebanyak 2 kali kepada pihak termohon, namun somasi tersebut tetap tidak dipenuhi, sehingga pihak termohon telah nyata lalai memenuhi kewajibannya. Berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tindakan tidak dipenuhi kewajiban pembayaran tersebut merupakan ban prestasi. Akibat perbuatan tersebut, kami mengalami kerugian material berupa tidak diterimanya pembayaran sebesar Rp399.345.000. Oleh karena itu, kami mohon Yang Mulia mengabulkan permohonan kami seluruhnya. Saudara pemohon, apakah benar pengiriman barang telah dilaksanakan seluruhnya? Benar Yang Mulia, seluruh pengiriman telah dilaksanakan sesuai permintaan pihak termohon.
Apakah ada bukti tertulis bahwa barang telah diterima? Ada yang mulia, berupa berita acara serah terima barang yang ditandatangani pihak termohon. Silakan serahkan berkas-berkasnya. Ini yang mulia. Apakah nilai tagihan yang dimohonkan dalam perkara ini sebesar Rp399.345.000? Benar yang mulia. Apakah saudara telah memberikan somasi? Benar, kami telah memberikan 2 kali somasi. Baik. Kepada pihak termohon, silahkan memberikan jawabannya. Terima kasih yang mulia. Pada prinsipnya, kami mengakui adanya hubungan kerjasama dengan pihak pemohon. Kami juga mengakui bahwa jasa pengiriman tersebut telah dilaksanakan, namun pembayaran belum dapat kami lakukan karena kondisi keuangan kami. Kami tidak bermaksud untuk mengingkari dari kewajiban kami, dan kami masih berniat untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Izin menyampaikan yang mulia. Silakan. Klien kami tidak menyangkal adanya hubungan kerjasama maupun tagihan yang diajukan oleh pihak pemohon. Namun, keterlambatan pembayaran tersebut bukan disebabkan adanya niat buruk ataupun keinginan untuk menghindari kewajiban. Keterlambatan terjadi karena kondisi keuangan perusahaan klien kami sedang mengalami kendala akibat dari adanya beberapa pembayaran proyek yang belum diterima. Meskipun demikian, klien kami tetap memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada pihak pemohon. Klien kami juga tidak pernah menolak untuk membayar, melainkan hanya meminta waktu agar kewajiban tersebut dapat dipenuhi. Oleh karena itu, kami mohon yang mulia mempertimbangkan keadaan yang sedang dihadapi klien kami. Kami juga memohon agar para pihak diberikan kesempatan menempuh penyelesaian secara musyawarah atau pembayaran secara bertahap. Kami menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada yang mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Apakah pemohon ingin memberikan tanggapan? Yang mulia, kami telah memberikan waktu yang cukup lama kepada pihak termohon. Kami juga telah mengirimkan 2 kali somasi. Akan tetapi, sampai perkara ini diajukan, pembayaran tetap tidak dilakukan. Apa pemohon memiliki bukti pendukung? Ya, yang mulia, saya memiliki saksi. Panggil saksi pemohon. Sebutkan identitas saudari. Nama saya Nabila, usia 25 tahun, sama administrasi PT Multi Utama Trasindo. Apakah saudara bersedia memberikan keterangan yang benar-benarnya? Bersedia yang mulia. Apakah saudara saksi memiliki hubungan keluarga dengan pemohon? Tidak yang mulia. Baik, saudara saksi sebelum memberikan keterangan akan disumpah terlebih dahulu. Harap memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apakah bersedia disumpah? Bersedia. Untuk saksi ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan Demi Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Esa, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Apakah yang saudara ketahui mengenai perkara ini? Saya mengetahui adanya kerjasama pengiriman barang antara perusahaan kami dan perusahaan pihak termohon. Saya ikut mengurus administrasi pengiriman dokumen penerimaan barang serta invoice-nya. Pengiriman barang dilaksanakan sesuai permintaan pihak termohon. Tolong kasih ulang kembali ya. Apakah yang saudara ketahui mengenai perkara ini? Saya mengetahui adanya kerjasama pengiriman barang antara perusahaan kami dengan perusahaan pihak termohon. Saya ikut mengurus administrasi pengiriman, dokumen penerimaan barang serta invoice-nya. Pengiriman barang dilaksanakan sesuai permintaan pihak termohon. Setelah barang diterima, dibuat berita acara serah terima barang. Setelah itu perusahaan kami mengirim invoice sebesar Rp399.345.000. Karena belum dibayar, perusahaan kami mengirim somasi
pertama dan somasi kedua. Saat ini pembayaran belum diterima. Izin Yang Mulia, kami hendak mengajukan pertanyaan kepada saksi. Silakan. Apakah saudari mengetahui secara langsung kondisi keuangan perusahaan kami? Tidak mengetahui secara langsung. Apakah saudari pernah hadir dalam pertemuan antara pihak pemohon dan termohon mengenai pembayaran? Saya tidak selalu hadir. Apakah benar pihak kami pernah secara tegas menyatakan menolak membayar tagihan tersebut? Yang saya ketahui tidak ada penolakan secara tegas. Apakah yang saudari ketahui itu bahwa pembayaran belum dilakukan? Benar. Apakah saudari mengetahui bahwa pihak kami pernah meminta waktu tambahan pembayaran? Saya tidak mengetahuinya secara pasti. Cukup Yang Mulia. Baik, pertanyaan telah cukup. Apakah masih ada pertanyaan dari pihak pemohon? Cukup Yang Mulia. Kepada pemohon, apakah ada tanggapan atas pemeriksaan sidang tersebut? Ada Yang Mulia, bahwa saksi kami telah menerangkan sesuai pengetahuan dan tugasnya sebagai staf administrasi. Yang menjadi pokok perkara adalah jasa pengiriman telah dilaksanakan, barang telah diterima, invoice telah diajukan, namun pembayaran belum dilakukan. Baik, catat dalam berita acara sidang. Kepada saksi pemohon, saudara dapat meninggalkan ruangan sidang. Terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya, sidang dilanjutkan dengan menyampaikan kesimpulan para pihak. Kepada pemohon, silakan menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi, telah terbukti adanya hukum antara pemohon dan termohon. Pemohon telah melaksanakan kewajiban pengiriman barang yang sesuai perjanjian, namun pihak termohon tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tagihan sebesar Rp399.345.000. Oleh karena itu, kami mohon permohonan kami dikabulkan seluruhnya. Kepada pihak termohon, silakan menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih Yang Mulia. Kami tidak menyangkal adanya kewajiban pembayaran, namun keterlambatan tersebut terjadi karena kendala keuangan sementara dan bukan karena itikat buruk. Kami mohon Yang Mulia mempertimbangkan itikat baik dari kami serta memberikan putusan yang seadil-adilnya. Baik, kesimpulan para pihak telah kami dengarkan. Setelah memeriksa permohonan, jawaban termohon, alat bukti tertulis, serta keterangan, saya akan mempertimbangkannya. Yang pertama, bahwa benar antara pemohon dan termohon terhadap hubungan hukum berupa perjanjian jasa pengiriman barang sebagai tertuang dalam purchase order yang kemudian direvisi dan disepakati para pihak. Terus yang kedua, bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, pemohon berkewajiban melakukan pengiriman barang, sedangkan termohon berkewajiban melakukan pembayaran atas jasa yang diberikan. Terus yang ketiga, bahwa pemohon telah melaksanakan kewajibannya dengan itikat baik dan hal tersebut dibuktikan dengan berita acara serah terima barang yang diterima pihak termohon. Terus yang keempat, bahwa pemohon telah mengajukan invoice sebesar Rp399.345 kepada termohon. Yang kelima, bahwa termohon tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar tagihan tersebut sampai perkara ini diajukan. Yang keenam, bahwa pemohon telah memberikan somasi sebanyak 2 kali, namun tetap tidak dipenuhi sehingga termohon telah lalai. Yang ketujuh, bahwa berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tindakan termohon tersebut merupakan bahan prestasi. Terus yang 8, yang terakhir, bahwa akibat bahan prestasi tersebut pemohon mengalami kerugian material sebesar Rp399.345.000. Mengadili, yang pertama, mengabulkan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan termohon telah melakukan bahan prestasi terhadap pemohon. Terus yang ketiga, menghukum termohon untuk membayar pemohon sebesar Rp399.345.000. Terus yang keempat, yang terakhir, menghukum termohon untuk
membayar biaya arbitrase yang timbul dalam perkara ini. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih Yang Mulia. Oke. Silakan para pihak bisa keluar ruangan ini.